Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya gak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 194 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Wang Lin berdiri di tepi alun-alun Danau Guntur, sejenak menatap medan luas tempat Guntur menyatu dengan langit. Pandangannya tajam namun hati-hati. Di bawah bimbingan seorang pria tua berjubah abu, mereka melesat menuju sisi timur dari kuil Guntur Surgawi. Dari kejauhan, Wang Lin menyaksikan istana raksasa yang menjulang megah. Bangunan itu tidak seperti istana biasa. Ia tampak seperti binatang buas kuno yang tengah berbaring mengintai mangsa. Bahkan dari beberapa kilometer jauhnya, tekanan dari istana itu terasa menindih jiwa. Langkah mereka terhenti. Pria tua itu tersenyum kecil. "Rekan penggarap Su, Tuan Kuil hanya memanggilmu. Aku tak bisa menemanimu masuk. Semoga berhasil." Wang Lin menatap aula besar di kejauhan. Ia membalas dengan hormat. "Terima kasih telah memimpin jalan, senior." "Haha, jangan sebut aku senior. Jika seseorang bisa dipanggil langsung oleh Tuan Kuil, dia pasti bukan ikan kecil. Aku harap kelak kita bisa saling mengenal lebih dekat." Dengan anggukan ringan, pria tua itu pergi. Wang Lin menyebar indera ilahinya, melayang mendekati aula raksasa. Ketika sudah cukup dekat, ia melihat sesosok tubuh berdiri tegak membelakanginya. Sosok itu bagaikan gunung, tegap dan kokoh. Master percikan api? Wang Lin mengenali aura itu. Ia segera mendarat dan memberi salam. "Salam, Master Senior percikan api." Sosok itu berbalik dan mata tajam Master percikan api menatap lurus padanya. "Haruskah aku memanggilmu Sumu sang iblis atau wali dari sistem bintang aliansi?" Tatapan Wang Lin tetap tenang. "Sumu ataupun Wang Lin, keduanya adalah aku. Tapi aku yakin Master tak memanggilku hanya untuk menanyakan nama." Master percikan api tersenyum. Ada kekaguman dalam senyumnya, namun juga sedikit kegusaran tersembunyi. "Bagus, layak menjadi seseorang yang ditakdirkan bertemu denganku. Aku tak peduli siapa namamu. Aku ingin tahu, apakah kau bersedia ikut serta dalam perang melawan sistem bintang aliansi?" Wang Lin merenung sejenak. Kekuatan junior masih terbatas. Meskipun ikut serta, mungkin tidak berdampak banyak. Master percikan api tertawa keras. Seorang kultivator Nirvana Scryer menyebut kekuatannya terbatas. Hahaha. Ada kilatan dingin dalam matanya, membuat udara di sekitar bergetar. Wang Lin mengangguk perlahan. "Baiklah, karena senior menginginkan demikian, aku akan berpartisipasi." Master percikan api mengangguk puas. "Bagus, ambil token ini. Kelak ini bisa menjadi penyelamatmu atau bahkan sebuah kekayaan besar." Dengan satu lambaian lengan, cahaya muncul dan membentuk area transfer di hadapan Wang Lin. "Pergilah. Dalam 3 hari, aku sendiri akan menyaksikan kompetisi bersama teman-teman lamaku. Seniormu King Sui juga akan hadir." Wang Lin melangkah maju, tapi sebelum pergi, ia memandang Master percikan api dan bertanya, "Master Senior, bisakah binatang gunturku dikembalikan?" Master percikan api melangkah masuk ke aula, suaranya terdengar samar. "Setelah bagian itu dibuka, aku akan mengembalikannya." Tanpa berkata lagi, Wang Lin melangkah ke dalam area. Dalam sekejap, ia muncul di aula luar. Aula itu kosong, para peserta lain sudah dibawa ke tempat tinggal mereka. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari belakangnya. "Apakah senior Sumu?" Wang Lin menoleh. Seorang wanita muda berdiri dengan anggun, wajahnya cantik bak batu giok. Gaun biru berpola aliran air menambah keanggunannya. Junior bernama Chen San, ditugaskan oleh Tuan Pesan untuk menyambut senior. Ini tanda untuk kompetisi gelar surgawi dan lokasi tempat tinggal senior. Wang Lin mengambil token yang disodorkan. Chen San menunduk, pipinya memerah. "Jika senior membutuhkan tunggu pendamping kultivasi, junior siap kapanpun dipanggil. Kuil Guntur Surgawi siap melayani sepenuhnya peserta kompetisi." Wajahnya makin merah saat ia mundur dengan anggun. Wang Lin tak menanggapi, hanya meneliti token itu. Di dalamnya terdapat peta sederhana kuil dan jalur menuju tempat tinggalnya. Selama 3 hari berikutnya, Wang Lin berkultivasi dalam diam, menjaga dirinya dalam kondisi sempurna untuk menghadapi ujian besar yang akan datang. Hari ketiga, tepat tengah hari, kuil Guntur Surgawi dipenuhi kegembiraan dan hiruk-pikuk. Ribuan kultivator dari berbagai penjuru sistem bintang berdatangan. Dari keluarga-keluarga utama hingga keluarga tua pewaris langit, semua berkumpul di platform-platform mengambang yang disiapkan untuk menyaksikan pertempuran legendaris ini. Di tengah alun-alun Danau Guntur seluas 10.000 kaki, 10 pilar putih memancarkan gelombang energi spiritual surgawi. Di atas salah satu pilar itu duduk Master percikan api. Di sisinya, Dewa Surgawi King Sui duduk tenang.
Mata tertutup seolah tak peduli, nama auranya menyelimuti langit. Leluhur dari berbagai keluarga muncul satu persatu. Leluhur keluarga Xiang, pria berpakaian hitam bernama Gongsun, bahkan dewa darah dari keluarga Yao. Tak lama kemudian, nama-nama besar lain ikut duduk di sajadah suci, termasuk leluhur keluarga Sengong dan wanita muda anggun Li Yunzi. Ketika semuanya siap, Master Percikan Api membuka mata. Pertarungan untuk 108 gelar surgawi dari sistem bintang All Heaven dimulai. Suara itu bergema bagai petir surgawi, mengguncang setiap penjuru kuil. Ratusan area transfer muncul di langit. Para peserta mulai bermunculan, di antaranya Wang Lin. Tatapan dewa darah langsung mengunci Wang Lin. Matanya menyipit, penuh kebencian yang ditekan. Ia mendengus pelan, lalu berpaling, namun ekspresi muram tak bisa disembunyikan. Sementara itu, dari sisi lain kerumunan, seorang wanita muda menggigit bibirnya, Xi Zifeng. Dia memandang Wang Lin di langit, sosok yang pernah ia ikuti ke dalam alam guntur surgawi. Perasaannya campur aduk, rindu, penyesalan, harapan, dan luka yang belum sembuh. Dia mungkin sudah melupakan namaku, bisiknya lirih. Namun, tak seperti biasanya, wanita tua yang duduk di dekatnya, leluhur keluarga Xi, menghela napas panjang menatap Xi Zifeng dengan iba. Hubungan bernasib buruk. Di udara, Wang Lin tenang. Tatapannya menyapu satu persatu para kultivator All Heaven. Beberapa sekuat leluhur darah, tapi banyak pula yang bahkan lebih mengerikan. Ketika semua 325 peserta telah muncul, Master Percikan Api berdiri. Kompetisi ini terdiri dari 3 percobaan, 6 jalur, dan 1 baris menuju surga, serunya. 3 percobaan, langit, bumi, dan manusia. Menguji kedalaman kultivasi masing-masing. 6 jalur adalah 6 siklus Dao yang misterius. Dari situ akan dipilih 108 pemegang gelar surgawi. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan, kemudian 1 baris menuju surga. Pertempuran hidup dan mati, 36 pembunuh terbanyak akan meningkatkan nama mereka di batu penganugerahan surgawi. Hening, semua terdiam, bahkan para leluhur yang duduk pun mengangkat kepala. Mata Dewa King Sui terbuka tajam. Apa kau bilang batu penganugerahan surgawi kuno itu masih ada? Aura para tetua mengguncang langit. Suara Master Percikan Api bergema pelan namun menghentak udara. Ya, memang itu batu itu. Segera suasana menjadi berat. Leluhur keluarga Xiang menyipitkan mata. Ada rumor bahwa batu itu adalah peninggalan dari alam surgawi kuno. Siapapun yang bisa meninggalkan namanya di atasnya, jiwanya dapat langsung menembus batas dan pergi ke alam surgawi yang telah lama menghilang dari dunia kita. Kejutan tampak di wajah banyak tetua. Bahkan Dewa Darah memutar kepala perlahan, menatap Percikan Api dengan penuh minat. Tak kusangka, lanjut Xiang, batu penganugerahan surgawi ternyata berada di kuil guntur. Di sisi lain, pria berkulit hitam bernama Gongsun perlahan membuka matanya. Setiap kali dia membuka dan menutupnya, cahaya samar menari. Ia berkata datar, meski alam surgawi kuno telah lenyap, para pendahulu meninggalkan satu kabar, bahwa pada suatu masa di masa depan, pintu gerbang alam itu akan terbuka kembali. Namun hanya mereka yang namanya tertulis di batu itu yang dapat memasukinya. Meski itu hanya rumor, tapi inilah satu-satunya petunjuk yang tersisa. Keheningan menyelimuti seluruh langit kuil. Para kultivator muda yang belum pernah mendengar tentang alam surgawi kuno kini mulai memahami makna sebenarnya dari kompetisi ini. Mereka melirik leluhur mereka, berharap mendapat pencerahan, dan sebagian mulai menyadari mereka tengah berdiri di ambang sejarah. Master Percikan Api menghela napas ringan. Batu itu telah hancur berkeping-keping saat alam surgawi guntur runtuh. Kuil ini tidak pernah memilikinya. Namun ketika senior itu menangkap binatang bulan, dia menemuiku dan menyerahkan satu pecahan sebesar kepalan tangan. Itulah satu-satunya bagian yang kita miliki. Suasana menjadi semakin sunyi, tak ada lagi yang bertanya. Lalu suara Master Percikan Api kembali bergema tegas. 3 cobaan, langit, bumi, dan manusia. Dan kini percobaan manusia dimulai. Suara itu mengguncang langit dan cahaya hijau terang bersinar dari danau guntur di bawah mereka. Lalu berpendar berubah menjadi sosok pria parubaya berjubah hijau. Russell masuk ke alun-alun. Sosok itu menggenggam tangan dan menunduk sopan. Sesuai perintah Tuan Kuil, ia turun perlahan ke alun-alun, berdiri tegak dengan tangan di belakang, sorot matanya penuh keangkuhan tenang. Kerumunan mulai bergumam. Itu Russell dari Kuil Guntur Surgawi. Dia mencapai tahap pertengahan nirvana Scryer 3 abad lalu dan mengurung diri dalam kultivasi tertutup sejak itu. Dengar-dengar, bahkan para monster tua pun memuji pengendalian kesadarannya. Russell menatap ratusan kultivator di langit. Suaranya pelan namun menggema tajam. Di mataku, tak satu pun dari kalian layak menjadi 108 celestial. Membunuh kalian semudah menghancurkan semut.
Tatapannya tajam, lalu dia menunjuk dengan malas ke seorang kultivator muda dari domain utara. Orang itu ragu sejenak, kesalahan fatal. Russell mendengus, tangan kanannya terulur, dan dari langit turun tangan raksasa transparan, mencengkeram pemuda itu dengan ganas dan menyeretnya ke bawah. Ia dilempar ke alun-alun seperti boneka tak berharga. Wajah kultivator itu memucat. Ia hanya pada tahap yin ilusi, dan hawa dingin dari cengkeraman itu membekukan energinya seolah tubuhnya diselimuti es. Ia duduk terbungkuk, gemetar. Russell kesal, ini semua membuang waktunya, namun ia tetap menjalankan tugas. Dengan satu tarikan kesadaran, raksasa emas muncul dari kehampaan, dan dunia seakan berubah warna. Raksasa itu menginjak tanah, lalu berjalan menuju kultivator itu. Hanya dalam 3 langkah, ia sudah mengangkat tinjunya dan melemparkannya turun. Wajah pemuda itu pucat pasi, pakaian dan rambutnya berkibar, terkena tekanan angin dan tinju itu. Dohuar! Pukulan mendarat, tubuh pemuda gemetar, darah menyembur dari mulutnya. Jiwa asalnya terdorong keluar, ketakutan menguasainya. Ia buru-buru menarik kembali jiwanya dan duduk terpaku, wajahnya sepucat mayat. Russell mendengus, sampah, tidak layak, keluarlah. Pemuda itu membungkuk tanpa berkata, lalu kembali ke area transfer. Dalam sekejap, dia menghilang. 325 peserta, kini tinggal 324. Percobaan berlanjut. Russell menunjuk satu demi satu. Mereka yang menuruni alun-alun dengan sikap mendapatkan rasa hormatnya, meski tetap disebut sampah tanpa ampun. Jika mereka ragu, maka tangan raksasa akan menyeret mereka. Jika gagal bertahan selama 10 nafas waktu, mereka akan langsung dikeluarkan. Waktu berlalu cepat, lebih dari setengah telah diuji, dan hanya 40% yang lolos. Beberapa di antara mereka yang lolos adalah tokoh-tokoh menonjol, pria 6 jari, anak berkepala besar, nangongsan, yang bahkan membuat Russell sedikit melunak. Sebuah pengakuan yang jarang terjadi. Lalu Russell menunjuk seseorang lagi. Kau turun. Orang itu adalah Suting dari planet Donglin. Matanya memerah, bibirnya membentuk senyum getir. Ia melangkah ke depan, lalu bukan turun ke alun-alun tapi langsung melawan. Tangan besar menyambarnya, namun Suting membentuk segel. Gas hitam menyelimuti tubuhnya, membentuk sosok iblis yang meraung marah, menghadang tangan itu. Kemudian Suting menebar kedua tangannya. Gas hitam mengalir deras, membentuk tombak hitam panjang yang memancarkan aura kematian. Russell menyipitkan mata. Raksasa emasnya langsung bergerak, namun saat tinju dan tombak akan bertabrakan, tombak itu berubah. Kepalanya memanjang, membelah menjadi ular hitam langsing dengan taring tajam. Panjang tubuhnya puluhan kaki, ia melesat dan menelan raksasa emas. Kerumunan terdiam. Wang Lin menatap tajam, pupil matanya menyempit. Leluhur keluarga Xiang mengangguk dalam diam. Mantra surgawi keluarga Su melahap ular. Luar biasa, Suting ini bisa jadi yang terkuat dari seluruh peserta. Diskusi meledak di kalangan tetua. Para penonton menyerap setiap detail, memperhatikan teknik itu. Teknik surgawi yang misterius dari planet Donglin. King Sui membuka matanya perlahan, menatap dingin ke arah Suting, namun tetap diam. Mata Russell menjadi semakin dingin, seolah membatu oleh es dari kedalaman neraka. Namun ketika ia mengingat asal-usul pemuda itu, Suting, keturunan keluarga Su dari planet Donglin, dia menahan kemarahannya. Dengan dengusan dingin ia menyembunyikan niat membunuhnya. Memenuhi syarat, katanya datar. Suting tertawa puas, tombak hitamnya bergetar lembut. Setelah kembali ke langit melalui formasi transfer, ia menoleh dan menatap Wang Lin. Tatapan tajamnya syarat provokasi, seolah berkata, ayo lihat apakah kau bisa lebih baik dariku. Russell yang belum sepenuhnya menyembunyikan emosinya menatap ke langit. Matanya menyala dengan kilatan samar yang tidak bisa ditafsirkan, dan jarinya perlahan terangkat menunjuk langsung ke sosok yang tenang dan sederhana. Kau turun. Wang Lin membuka matanya. Tak ada kejutan, tak ada emosi, hanya ketenangan seperti danau yang tenang sebelum badai. Dia melangkah perlahan menuju alun-alun. Namun Russell tampaknya tidak sabar, mendengus dan melayangkan tangan raksasa transparan dari atas, menukik menuju Wang Lin dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Alis Wang Lin berkedut. Dia tidak bodoh untuk diam menunggu cedera, walau sekedar percobaan. Matanya memancarkan cahaya dingin. Mata ketiga di dahinya terbuka perlahan, seperti dunia lain mengintip dari balik tirai semesta. Cahaya merah meledak seperti kipas terbuka, menyelimuti tangan besar itu. Bunyi retakan bergema dan tangan itu menghilang ke udara, hancur oleh cahaya merah yang tak terlukiskan. Langkah Wang Lin tak pernah berhenti. Ia mendarat tenang di alun-alun, lalu membungkuk kecil dengan sopan. Suaranya lembut namun tegas. Tolong beritahu saya. Dari langit, mata Tuan percikan api bersinar. Dia mengenali kekuatan besar yang terkandung dalam cahaya merah itu. Grand Dao dalam bentuk mentah. Anak ini memiliki potensi yang melampaui usianya. King Sui melirik Wang Lin sebentar, lalu memalingkan pandangan, tapi di matanya ada secercah ketertarikan. Leluhur Si Zifeng menghela nafas, gumamnya nyaris tak terdengar.
pemuda ini tidak sederhana. Namun di sisi lain, Dewa Darah mencibir dalam diam, tak ada pujian di matanya, hanya rencana. Russell di alun-alun, wajahnya semakin gelap. Ia tidak menyangka Wang Lin bisa membuyarkan tangan ilahi dengan satu tatapan. Tapi ia tidak berbicara. Sebagai balasan, ia mengerahkan kekuatan sejatinya. Raksasa emas muncul, tubuhnya bersinar tajam mengguncang langit. 1, 2, 3 langkah. Dan raksasa itu mengangkat tinju raksasa dan melemparkan serangan ke Wang Lin. Namun Wang Lin tak mundur, jari-jarinya membentuk mudra dan dalam sekejap lapisan pembatasan muncul di sekelilingnya. Udara mendesis, energi spiritual bergetar. Segel, ucap Wang Lin datar. Puluhan, ratusan batasan spiritual menyebar dan menjerat raksasa emas, membungkusnya seperti rantai dari dunia lain. Tepat 3 inci sebelum pukulan itu menghantam Wang Lin, raksasa emas terkunci di tempat, membeku dalam gerakan. Wang Lin bahkan tidak bergeming, ia hanya berbalik. Jubah putihnya berkibar, rambut hitamnya melayang, dan ia melangkah kembali ke tempat semula. Sekeliling terdiam. Suting menggertakkan gigi. Si Ziwang menatap Wang Lin dengan pipi yang mulai merona. Leluhur keluarga Xiang memperhatikan dengan seksama. Batasan ini sangat luar biasa. Bahkan si anak berkepala besar yang selalu tersenyum, kini senyumnya mengeras. 6 jari mengerutkan dahi, atmosfer berubah. Tapi Russell menatap Wang Lin dengan penuh kebencian. Ingatan 2 hari lalu kembali menabrak benaknya. Saudaraku dibunuh di dalam alam guntur surgawi oleh seseorang bernama Sumu. Dan kini Sumu dengan wajah dan aura yang tak asing berdiri di hadapannya. Mata Russell bersinar ganas. Ia tahu tak bisa membunuhnya di sini, tapi dia akan memastikan pemuda itu gagal dan dikeluarkan. Russell mengerahkan kekuatannya. Raksasa emas yang tadi tersegel mendadak bersinar terang, seolah kekuatan baru menyuntikkan kehidupan di dalamnya. Segel-segel Wang Lin runtuh satu persatu. Dawar! Pedang emas raksasa muncul di tangan raksasa dan segera diikuti oleh 2 raksasa lain. 3 raksasa tingginya 1000 kaki mengaum serempak dan menerjang Wang Lin seperti badai surgawi. Wang Lin mundur cepat, jari-jarinya membentuk mudra kembali. Segel batasan menyebar, menghentikan satu raksasa. Tangan kanannya menebas. Tebasan surgawi membelah langit. Puluhan bilah energi memotong ke arah raksasa kedua. Untuk raksasa ketiga, Wang Lin menapak maju dan pasangan Dao layu bersinar gelap. Aura kematian menyelimuti udara. Warna raksasa itu memudar, tubuhnya retak dan roboh seketika. Bersamaan, 2 raksasa lain jatuh porak-poranda, diterjang batasan dan tebasan surgawi. Namun, Russell akhirnya turun sendiri. Dalam sekejap, ia muncul di depan Wang Lin, menyerang dengan 1 jari yang mengandung kekuatan penuh dari tahap pertengahan Nirvana Scryer. Wang Lin terkejut, sudah terlambat untuk menghindar. Ia membuka mulut dan stempel penyegelan surgawi terbang keluar. Duar! Kekuatan Russell menghantam stempel itu, menyebabkan gemuruh yang mengguncang alam. Tubuh Wang Lin tak cedera, tetapi jiwa asalnya terdorong keluar 3 inci sebelum berhasil ditarik kembali. Russell tersenyum tipis, penuh ejekan. Ia menarik tangannya dan mundur, tidak memenuhi syarat. Russell melambaikan lengan bajunya, menunjuk ke peserta lain. Wang Lin terdorong mundur lebih dari 100 kaki, namun penuh diam dan amarah. Kata-kata Russell telah melampaui batas. Tidak memenuhi syarat? Sorot matanya berubah dingin membunuh. Ia mengambil 1 langkah maju. Niat membunuh mengalir seperti badai hitam, membuat peserta yang baru dipanggil merinding. Kultivator itu gemetar, lalu buru-buru melarikan diri sambil mengumpat dalam hati. Kau bilang aku tidak memenuhi syarat? Wang Lin telah melewati lautan darah selama bertahun-tahun. Ia tak akan membiarkan harga dirinya diinjak, bahkan oleh tetua kuil. Tangannya terangkat. Panggil angin. Angin hitam mengamuk, langit mendung. 2 naga hitam muncul dari pusaran, mengaum sekeras halilintar dan menyerbu ke arah Russell. Russell menyipitkan mata lalu tertawa dingin. Berani menantang kehendak kuil guntur surgawi? 9 raksasa emas muncul bersamaan. Setiap dari mereka memegang pedang emas dan menyerbu Wang Lin dalam formasi kehancuran surgawi. Namun Wang Lin tertawa dingin, tawa seperti malam musim dingin yang menelan cahaya. Tangannya terangkat. Cambuk karma. Cambuk merah darah yang terbuat dari hukum karma mengoyak udara. Saat 2 naga hitam menyerbu, cambuk itu menyambar. Krak, krak, krak. 3 raksasa emas roboh sekaligus. Wang Lin tidak berhenti, dia langsung menembus barisan raksasa, menyerbu langsung ke arah Russell dengan niat membunuh murni. Russell tertegun sejenak. Di atas sana, King Sui tersenyum tipis. Ia menatap Wang Lin dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru layak sebagai murid dari Tuan Baifan. Para murid Russell segera mundur. Tubuh mereka menyusut oleh tekanan luar biasa yang muncul saat kekuatan ilahi dilepaskan. Sebagai kultivator tahap pertengahan Nirvana Scryer, Russell menunjukkan kekuatan perasaan ilahinya yang menggetarkan langit dan bumi. Jauh lebih kuat dibandingkan tahap awal. Saat indera ilahinya menyebar ke penjuru area, 7 raksasa emas bersinar terang lalu bergegas menyerbu Wang Lin.
Namun Wang Lin tidak gentar, matanya bersinar tajam dan di hadapannya muncul cambuk karma. Dalam sekejap, cambuk itu melilit tubuhnya, melebar hingga sepanjang 1000 kaki. Tangannya menggenggam cambuk dengan kuat, lalu dengan satu gerakan keras, wush, cambuk karma melesat, disertai siulan tajam seperti lolongan arwah penasaran. Duar! Satu raksasa emas langsung hancur berkeping-keping. Cambuk itu lalu mengamuk menebas 4 lainnya. Warna hitam cambuk mulai mengelupas, memperlihatkan kilau keemasan seolah menyerap kekuatan matahari dan bulan. Dalam kilatan cahaya emas menyerupai naga, cambuk itu menghantam raksasa tersisa dan semuanya runtuh. Penonton tertegun, bahkan monster tua yang duduk di atas sajadah pun membuka mata. Bertarung melawan kultivator Nirvana Scryer, tahap pertengahan dengan kekuatan tahap awal. Ini luar biasa. Dia Sumu, Master Iblis Sumu. Harta sihir itu khusus menyerang akal ilahi. Russell akhirnya bertemu tandingannya. Di antara penonton, Seng Hong Hu menatap Wang Lin dengan mata berbinar. Darahnya bergolak, hormat di matanya berubah menjadi kagum dalam. Di sisi lain, Zhang Gongli menghela nafas, merasakan niat bertarung dari Wang Lin yang menggetarkan hati. Keinginan untuk menang tanpa ragu. Wang Lin melayang di udara, rambutnya berderai, jubah putihnya berkibar. Akal ilahi Russell menekan sekeliling seperti air pekat, membuat gerakan Wang Lin terasa berat. Tapi dia tetap melangkah, tangan kirinya membentuk segel. 2 naga hitam muncul, berputar mengelilinginya, membentuk pusaran badai besar. Dengan satu teriakan, hancurkan. Pusaran meledak, menghantam keras tekanan akal ilahi dan membuka celah. Cambuk karma kembali menyerang melalui celah itu. Saat suara ledakan terdengar, akal ilahi Russell pecah. Dalam sekejap, Wang Lin melesat bagaikan kilat. 2 naga hitam meraung dan melepaskan angin dingin menusuk, menyelimuti area dalam es tak terlihat yang membuat para penonton menggigil. Wajah Russell berubah pucat, namun ia tak gentar, tangannya membentuk segel dan duduk bersila. Kalau aku, Russell, tak bisa membunuhmu dengan akal ilahiku, maka ribuan tahun kultivasiku hanyalah lelucon. Saat matanya terbuka, gelombang besar akal ilahi berubah menjadi ribuan jarum tajam. Mereka berputar di sekeliling Russell lalu melesat ke arah Wang Lin. Jarum-jarum ini adalah mantra pamungkas Russell, ilusi tusukan ilahi. Serangan murni dari perasaan ilahi tanpa campuran energi asal. Teknik ini mengincar jiwa asal langsung, mematikan dan hampir mustahil dilawan. Tapi Wang Lin tetap tenang. Cambuk karma kembali mengayun, menghancurkan banyak jarum, namun beberapa tetap lolos dan masuk ke tubuhnya. Mereka menusuk ke arah jiwanya, tapi saat akan menembus, mereka dihentikan oleh armor kulit dewa kuno. Semua jarum hancur sebelum bisa menyentuh jiwa asal. Harta semacam itu bisa menahan akal ilahi tahap pertengahan Nirvana Scryer. Tidak mungkin. Russell tertegun. Sementara itu, 2 naga hitam kembali menerjang, membuat Russell terdesak. Dia segera mengeluarkan drum sihir, memukulnya untuk menciptakan badai pertahanan. Tapi badai itu hancur di bawah tekanan naga hitam, bahkan drum itu sendiri meledak. Wang Lin tak menyanyiakan kesempatan. Di atas naga hitam, ia melesat dengan niat membunuh membara. Stempel penyegelan surgawi. Stempel raksasa muncul di atas Russell dengan kecepatan kilat. Russell melawan dengan sambaran petir, namun Wang Lin berteriak, "Berhenti!" Satu kata itu memanggil kekuatan kehampaan dan menghentikan gerakan Russell. Cap penyegelan jatuh, disertai ratusan ribu run emas yang membungkus tubuh lawan. Russell kewalahan, serangan akal ilahi telah gagal dan dia tidak ahli dalam teknik energi asal. Tapi dengan mata merah padam, ia menolak menyerah. Ia kembali menyerang, akal ilahinya membentuk sepasang tangan raksasa yang bertepuk dan melepaskan riak keji dari dunia spiritual mengarah langsung ke Wang Lin. Wang Lin terguncang, serangan akal ilahi menghantam tubuhnya meskipun sudah dilindungi armor dewa kuno. Sambil menahan rasa sakit, ia mengeluarkan jiwa asal untuk menyerap energi, lalu matanya menyala lagi. Tebasan surgawi. Segel surgawi melesat dari kedua tangannya satu demi satu. Wang Lin dan Russell bertarung sengit. Yang satu menyerang dengan akal ilahi dan bertahan dengan energi asal, satunya lagi menyerang dengan energi asal dan bertahan dengan akal ilahi. Langit bergemuruh, tanah bergetar. Pertarungan mereka mengguncang seluruh area dan semua mata terpaku pada 2 dewa perang di tengah badai. Namun, saat kekuatan mereka mencapai puncak, cukup! Suara menggelegar memotong udara, datang dari Master Percikan Api. Suara itu mengandung energi asal yang menekan seluruh ruang. Keduanya terdorong mundur, tubuh mereka bergetar. Sekilas, mata King Sui di kejauhan bersinar dingin. Ia mengangkat satu tangan, cahaya alam ji ditembakkan, menyapu area dengan kekuatan mutlak. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, kita mungkin tak hidup di dunia kultivasi, tapi tantangan kita nyata. Rasa lelah, gagal, dan ingin menyerah. Seperti Wang Lin, teruslah bangkit. Karena setiap luka hari ini bisa jadi kekuatanmu esok hari. Jangan berhenti melangkah,
Dunia sedang mengujimu agar kau layak naik tingkat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Haris beserta seluruh jajaran Lur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.